Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisa Alfi dan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting namun seringkali dianggap tabu, yaitu makna kematian dan kesehatan. Khususnya saya akan mengangkat studi kasus tentang bagaimana wanita lanjut usia yang masih melajang memaknai kematian. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita mulai dengan definisi kematian. Menurut Sandrock, tahun 2004, kematian adalah saat berakhirnya fungsi biologis tertentu seperti pernapasan, tekanan darah, dan kaku tubuh. Ini adalah indikator biologis yang menandai seseorang telah meninggal dunia. Namun, tentu saja kematian itu bukan hanya peristiwa biologis. Ia juga memiliki makna psikologis dan sosial yang sangat dalam yang berbeda-beda pada setiap individu, termasuk pada wanita lansia yang belum menikah. Makna kematian bagi seseorang ternyata tuh bisa berubah seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup yang kita alami. Semakin banyak peristiwa hidup yang kita temui, terutama dalam kehilangan orang terdekat, semakin dalam pula pemahaman kita terhadap arti kematian itu sendiri. Menurut Cicirelli 2001, saat seseorang menyaksikan kematian, mereka tuh biasanya mulai bertanya, kenapa kematian bisa terjadi dan apa yang akan terjadi setelahnya? Pernyataan ini bukan hanya memicu rasa ingin tahu, tapi juga menjadi pintu bagi seseorang untuk mencari makna hidup dan menyiapkan diri secara spiritual maupun emosional menghadapi kematian. Jadi makna kematian itu tidak tentang akhir, tapi juga tentang pemahaman, refleksi, dan mungkin penerimaan. Dalam jurnal yang saya bahas ini ada 4 aspek makna kematian. Yang pertama, kematian sebagai motivasi. Yang kedua, kematian sebagai kehidupan baru. Yang ketiga, kematian sebagai warisan. Yang keempat, kematian sebagai kepunahan. Makna sehat itu apa sih? Seringkali kita menganggap sehat itu hanya sebatas tidak sakit fisik, padahal definisi sehat itu jauh lebih luas dari itu. Sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berangkat dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kesehatan itu merupakan hal yang luas dan bukan hanya kesehatan fisik saja. Maka dengan demikian sehat itu dibagi menjadi 3, yaitu sehat fisik, sehat sosial, dan sehat mental. Sekarang saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang menjadi fokus dalam studi ini. Subjek penelitian yang saya bahas ini tentang seorang wanita yang berada pada tahap dewasa akhir atau usia lanjut. Dan hingga saat ini ia tuh memilih untuk tetap melajang. Dan menariknya, beliau tuh sudah mempersiapkan kematian dengan sangat matang. Mulai dari memesan lahan makam hingga menyusun surat wasiat yang ditunjukkan khusus untuk keponakan dan sanak saudaranya. Namun, bukan berarti dia tuh menarik diri dari kehidupan. Justru sekarang, subjek tuh lebih banyak menjalin silaturahmi dengan teman-temannya dan meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Hasil penelitian dalam studi kasus yang saya bahas ini berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, makna kematian baginya yang hidup sendiri di usia yang telah lanjut merupakan suatu dorongan bagi dirinya untuk dapat menjalani hidup yang lebih baik. Bagi subjek E dengan statusnya yang lajang dapat membuat dirinya tuh lebih fokus menjalani ibadah yang tujuannya tuh untuk bekal di akhirat nanti. Saat ini fokus E itu hanyalah melakukan hal yang membantu lingkungan dan membantu sesama orang. Karena itu merasa di usia yang lanjut ini tidak mampu lagi melakukan aktivitas seperti sebelum pensiunnya, itu hanya ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kematian bagi subjek E ini
dapat mengubah tingkat lakunya seiring dengan bertambahnya usia. Maka itu mulai memahami kematian tuh sebagai evaluasi dirinya sendiri. Karena di masa mudanya itu merasa tidak mengenal agama sama sekali. Maka di usia yang sudah lanjut ini itu mulai memperbaiki diri, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang telah kita bahas, ada 2 poin penting yang menjadi simpulan utama dari penelitian ini. Yang pertama, dari 4 aspek personal meaning of death, subjek itu memaknai kematian sebagai suatu aspek motivasi. Baginya, kematian adalah mengingat untuk lebih tekun beribadah dan memperbaiki diri secara spiritual. Yang kedua, subjek juga memaknai kematian dalam aspek legasi. Ia telah mempersiapkan warisan secara sah di hadapan notaris, diberikan kepada keponakan dan saudara-saudaranya. Tujuannya sangat mulia agar saat ia wafat kelak tidak ada konflik atau perpecahan di antara keluarganya karena harta peninggalan. Jadi subjek itu memaknai kematian itu bukan hanya suatu yang ditakuti, tapi disikapi dengan persiapan, ketenangan, dan makna yang mendalam. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.